Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan edaran terbaru teman-teman ya, yang mana di sini ada kesempatan kedua ya. Jadi kalau kita tahu kemarin sudah ada edaran ya dari dari Kemendikbudristek ya, yang mana kita sudah membahas juga ya terkait dengan cara pengajuan bantuan PIP ya, ataupun kita juga sudah membahas mengenai kapan sih batas waktu untuk pengajuan bantuan KIP-nya. Nah, di kesempatan sebelumnya ya kita sudah membahas mengenai cut off ya. Jadi ada cut off dapodik untuk pengajuan program Indonesia Pintar atau PIP di tahun 2025, yang mana surat edaran ini dikeluarkan di 9 Januari 2025, yang mana kalau kita lihat teman-teman di sini ada informasi mengenai batas waktu untuk pengajuan program Indonesia Pintar ya atau PIP di fase 1 itu berakhir di 31 Januari 2025. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai di sini ada edaran terbaru ya di tanggal 30 Januari 2025. Di sini ada perpanjangan teman-teman ya. Jadi di sini masih ada kesempatan bagi sekolah ataupun siswa yang belum melakukan pengajuan bantuan PIP. Ya, jadi nanti kita akan bahas. Tentunya ini adalah kesempatan kedua ya, yang mana kalau kemarin sudah ditutup di 31 Januari 2025 ya, sekarang ada perpanjangan waktu lagi. Nah, ini kalau kita lihat perpanjangan ini tidak lama teman-teman ya, hanya 1 minggu. Lalu nanti kita akan bahas kapan sih batas waktunya atau perpanjangan waktunya, dan juga tentunya apa yang harus dilakukan oleh sekolah ataupun apa yang harus dilakukan siswa ya untuk proses pengajuan bantuan PIP di tahun 2025 nih ya. Untuk itu teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk edaran terbaru ya terkait dengan pengajuan bantuan PIP atau KIP di fase 1 tahun 2025 ini. Nah, di sini teman-teman merupakan kesempatan kedua ya. Jadi kalau kemarin sudah di cut off di 31 Januari 2025 ya, sekarang diberikan kesempatan kedua bagi sekolah ataupun siswa ya untuk saling berkoordinasi ya terkait dengan data dirinya ya untuk proses pengajuan bantuan ya di program Indonesia Pintar ya atau PIP. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat kemarin seperti yang sudah tak jelaskan tadi ya, bahwa kemarin sudah ada pemberitahuan atau surat edaran mengenai cut off dapodik ya untuk proses pengajuan PIP di 2025, yang mana kalau kita lihat kemarin sudah di cut off di 31 Januari 2025. Nah, berikutnya teman-teman di sini kita akan membahas di sini ya. Jadi di tanggal 30 Januari ini ada edaran terbaru ya terkait dengan perpanjangan batas waktu cut off dapodik. Ini tentunya untuk pengajuan siswa-siswa yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ya ataupun PIP. Nah, kita akan cek teman-teman untuk edaran terbarunya ya. Nah, di sini untuk edaran terbarunya ya, kita lihat di sini di tanggal 30 Januari 2025 ini terkait dengan pemberitahuan perpanjangan batas waktu cut off dapodik. Ya, di sini diinformasikan ya sehubungan dengan surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan nomor 0017 ya di tanggal 9 Januari 2025 ini ya. Ini mungkin kalau teman-teman belum dapat surat edarannya ya, seperti biasa ya, teman-teman bisa cek saja ya di alaman mastiukdr.com ya. Di sini kita sudah mengupload terkait dengan surat edaran batas waktu pengajuan PIP ini yang di tanggal 9 Januari 2025 gitu ya. Nah, kalau kita cek ya di 9 Januari di sini memang terdapat 2 fase teman-teman ya. Jadi memang untuk pengajuan PIP itu dalam 1 tahun anggaran ya, jadi 1 tahun anggaran ya 2025, 2024, 2023 ataupun nanti di 2026
Itu setiap tahun anggaran itu ada 2 fase pengajuan program Indonesia Pintar ya. Jadi yang pertama adalah untuk fase 1. Nah, fase 1 ini berakhir di 31 Januari 2025. Nah, sedangkan nanti untuk di fase 2-nya ya. Fase 2 nanti di cut off di 31 Agustus 2025 ya. Jadi ini untuk kelas 3 yang sekarang itu nanti sudah lulus atau kelas 6 sudah lulus ya. Atau untuk yang baru siswa baru masuk. Ya, biasanya ini setelah PPDB itu masuk di fase 2 untuk pengajuan program Indonesia Pintar ya untuk di tahun anggaran 2025 gitu ya. Nah, untuk di fase 1 teman-teman, ini kemarin sudah ditutup di 31 Januari 2025. Nah, sekarang sudah keluar edaran terbaru ya. Nah, ini sekarang diperpanjang. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, perihal pemberitahuan batas waktu cut off Dapodik dan dengan memperhatikan bahwa pertanggal 30 Januari ini untuk presentasi pengiriman data peserta didiknya atau sinkronisasi di Dapodik ini baru mencapai 74,19%. Jadi artinya ini operator-operator sekolah itu baru belum 100% melakukan sinkron Dapodiknya ya. Nah, dengan ini kami sampaikan bahwa untuk memberikan keleluasaan waktu pengisian atau pemutakhiran data peserta didik ya pada Dapodik untuk pengusulan program Indonesia Pintar atau PIP di fase 1 ya. Nah, di sini yang semula menggunakan cut off Dapodik di 31 Januari 2025 ini diperpanjang sampai dengan menjadi 10 Februari 2025 ya. Artinya kalau sekarang ini sudah tanggal 1 Februari ya. Jadi baik sekolah ataupun siswa ya, ini masih ada kesempatan waktu 10 hari untuk melakukan proses cross check datanya ya untuk pengajuan cut off bantuan di program Indonesia Pintar di tahun 2025 ini. Nah, ini dimohon Dinas Pendidikan mendorong sekaligus memantau satuan pendidikan terkait perpanjangan batas waktu cut off Dapodik ini agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pemutakhiran data peserta didik yang akan diusulkan sebagai penerima PIP. Dan memastikan ya seluruh satuan pendidikan di wilayah masing-masing telah melakukan sinkronisasi sebelum batas waktu yang dimaksud. Nah, ini mungkin masih ada yang belum paham juga ya. Jadi bagaimana sih proses untuk pengajuan program Indonesia Pintar dan juga data-data apa ya, jadi yang perlu di cross check ya. Nah, sebenarnya di dalam surat edaran sebelumnya ya yang di tertanggal 9 Januari ya 2025 ini sebenarnya sudah diberikan informasi ya di poin 2 ini teman-teman ya. Nah, ini di poin 2 ini dijelaskan bahwa satuan pendidikan ini agar didorong untuk memperhatikan keterisian datanya. Jadi data itu selain diisi lengkap itu juga harus valid teman-teman ya. Nah, keterisian data siswa di Dapodik dan melakukan pemutakhiran status layak PIP. Jadi sebenarnya ini ya. Jadi selain data yang di cross check itu juga ada status layak PIP. Ya, peserta didik berikut variabel mandatorinya. Jadi mandatori ini variabel yang paling penting teman-teman ya, atau yang utama. Yaitu adalah NIK-nya ya. NIK, nomor induk kependudukan, NISN, tanggal lahir ya, nama ibu kandung, jenis pekerjaan dan juga penghasilan orang tua ya. Sebenarnya ada data 6 data ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang harus di cross check ya. Nah, selain itu ada pengisian terkait dengan status layak PIP apa tidak ya. Nah, ini di Dapodik ya, ini terhadap calon penerima PIP yang akan diusulkan ya sesuai dengan prioritas sasaran dan melakukan sinkronisasi Dapodik ya, ini sebelum 31 Januari ya. Sekarang sudah diperpanjang sebelum 10 Februari 2025 ya. Jadi ada 6 data ini yang perlu di cross check di Dapodiknya dan juga status layak PIP. Nah, ini caranya gimana Pak? Nah, caranya sebenarnya kita kemarin sudah membahas ya untuk bagaimana cara pengajuan PIP ya untuk di tahun 2025. Tentunya ada 2 kategori, yaitu adalah pemilik kartu bantuan pemerintah ya dan juga yang tidak memiliki kartu bantuan pemerintah. Nah, nanti supaya dia diusulkan dari sekolah ya, selain pengecek data tadi ya, data NIK ya, data NISN, itu adalah operator sekolah itu melakukan pengecekan ini ya, alasan kenapa siswa tersebut itu diajukan sebagai penerima PIP ya. Mungkin dia sebagai siswa miskin atau rentan miskin, mungkin di daerah konflik, di dampak bencana, kelainan fisik ya, keluarga terpidana, atau mungkin pemegang kartu bantuan PKH atau KPS atau KKS dan lain sebagainya. Atau mungkin dia sebagai yatim piatu atau panti asuhan atau berada di pantai sosial. Nah, ini tentunya
status-status yang harus layak ya, layak sebagai penerima PIP ini sesuai di poin 2, yaitu adalah ini ya, pemutakhiran status layak PIP ini ya. Nah, terus berikutnya apa yang dilakukan ya ini ya. Jadi pengajuan itu dilakukan oleh siswa maupun sekolah. Jadi ini saling koordinasi teman-teman ya. Jadi sekolah ini juga siswa itu memberikan data kepada sekolah ya. Mungkin ada data terkait dengan kartu keluarganya, ataupun mungkin terkait dengan status pekerjaannya atau penghasilannya ya. Jadi dari orang tua siswa ini tentunya saling berkoordinasi ke sekolah. Nah, nanti ya dari siswa itu juga menyampaikan apakah dia memiliki kartu bantuan apa tidak. Orang tuanya apakah dapat bantuan PKH, mungkin KKS ataupun yang lain sebagainya. Nah, terus berikutnya ya, bagi bagi siswa-siswa itu yang tidak memiliki kartu bantuan ya, tentunya bisa mengajukan bantuan ya dengan keterangan misalkan memakai surat keterangan tidak mampu dari desa. Ini kalau masuk di kategori siswa miskin misalkan, atau mungkin ini ada siswa itu yang misalkan ya, mohon maaf ya, misalkan orang tuanya meninggal ya, dia masuk di yatim atau yatim piatu ya, atau mungkin dia ke panti asuhan, maka siswa ini juga menyampaikan ke sekolah ya, jadi dengan surat keterangan bahwa dia sebagai yatim atau piatu atau mungkin di pantai sosial ya dan lain sebagainya. Itu contohnya. Jadi harus ada koordinasi antara siswa dan sekolah sehingga nanti sekolah juga bisa melakukan pendataan. Oh, siswa-siswa ini misalkan ya, dia tergolong tidak mampu, dia masuk di yatim piatu ataupun lain sebagainya, maka nanti ada koordinasi dengan sekolah. Nah, berikutnya nanti sekolah akan melakukan ini ya, apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP. Nah, ini kalau dapat misalkan dipilih ya, ini alasannya apa ya, jadi jelas gitu ya. Nah, terus untuk mengajukan PIP nanti di siswa bisa menghubungi ke sekolah ya, tentunya ada yang memenuhi kriteria-kriteria tadi. Nah, berikutnya ini sekolah itu akan melakukan pengajuan datanya. Nah, ingat ya, sekolah itu hanya bisa mengajukan ya. Jadi untuk dapat dan tidaknya tergantung dari pusat. Yang penting tugas Bapak Ibu itu adalah memastikan ya. Jadi memastikan untuk siswa dan sekolah itu memastikan bahwa datanya itu sudah dilakukan update di Dapodiknya. Paham ya? Jadi tugas siswa dan sekolah ya, tiga siswa dan sekolah ini harus saling koordinasi ya. Jadi memastikan bahwa data-data itu yang dimasukkan ya, itu sudah yang terbaru atau yang terupdate sesuai dengan kondisi yang mana memenuhi persyaratan untuk pengajuan PIP. Ya, nah sekarang untuk pengajuan PIP-nya di Dapodik sekolah bagaimana? Nah, ini yang pertama adalah siswa ya, jadi orang tua itu harus memastikan ya bahwa datanya itu ngeling atau match ya, atau sama atau padan ya antara di Dapodik dengan di Dukcapil. Ya, jadi nick-nya itu sudah terindikasi semuanya benar, jadi tidak ada istilahnya tidak sama antara data di Dukcapil dengan yang ada di Dapodik gitu ya. Nah, terus di sini teman-teman sekolah itu juga harus memastikan ya bahwa siswa-siswanya ya di sini misalkan yang silang-silang seperti ini artinya kan tidak sama ya. Jadi antara data di Dapodik misalkan nick-nya ini tidak sama ya di Dukcapil dengan di sekolah. Nah, itu harus disamakan, harus koordinasi. Jadi tentunya ini misalkan Pak, data saya kok tidak sama ya, misalkan nick-nya tidak sama, namanya tidak sama, atau mungkin tanggal lahir ataupun ibu kandungnya tidak sama ya antara di Dapodik dengan Dukcapil. Nah, ini orang tua atau siswa segera melakukan proses update data di Dukcapilnya. Atau mungkin di Dapodiknya itu yang salah yang mana, itu harus semuanya harus centang seperti ini ya. Jadi semuanya harus centang-centang seperti ini. Kalau sudah centang seperti ini artinya datanya sudah match antara di Dapodik dengan di Dukcapil. Itu harus diperhatikan baik itu siswa ataupun sekolah, jadi harus saling koordinasi. Pak, data saya sudah update ya. Misalkan ini ada perubahan nama ibu kandung misalkan ya, atau mungkin ada perubahan desa atau kelurahan, itu saling melakukan update data ya antara siswa maupun sekolah. Nah, terus berikutnya teman-teman, ini yang tugasnya operator Dapodik ya. Jadi kalau siswa ini memang berhak ya untuk mendapatkan PIP ya, misalkan dia sebagai penerima KPS atau PKH, maka di sini dia dipilih ya. Apakah punya KIP ya? Kalau dia punya KIP, misalkan punya kartu KIP, maka di sini dia dipilih ya. Ya, apakah dia tetap ya untuk menerima PIP, dipilih ya.
Nah, nanti di poin kesejahteraan ini sama operatornya diinput ya. Dia punya kartu Indonesia Pintar. Nomor kartunya berapa, nama di kartunya berapa, tahun dapatnya berapa, dan tahun selesainya berapa. Jadi ini tugas operator untuk melakukan entry data atau update data. Nah, tapi tentunya ini juga harus ada koordinasi ya antara siswa ataupun dengan sekolah. Itu ya, paham ya? Nah, bagaimana jika tidak memiliki kartu KIP ya? Jika tidak punya kartu KIP ya dipilih tidak. Nah, terus untuk proses pengajuannya bagaimana Pak? Nah, di sini layak sebagai untuk mendapatkan PIP dipilih iya, terus alasannya apa? Ya, mungkin di sini dia dipilih siswa miskin atau rentan miskin misalkan ya, ataupun mungkin di sini ada tadi ya, ada pemegang KKS, ada mungkin dia sebagai yatim piatu ataupun lain sebagainya. Jadi ini alasan-alasan atau status layak ya. Jadi di sini tadi kan di poin 2 ya, di sini kan ada yang namanya status layaknya ya, dan namanya status layak sini ya. Jadi ada pemutakhiran status layak PIP. Jadi dia misalkan tidak punya kartu KIP, dia juga layak diusulkan sebagai penerima PIP itu dengan alasan apa? Itu ya, paham teman-teman ya. Nah, terus berikutnya nanti di Si Pintar ya, jadi sekolah bisa mengecek ini siswa-siswa yang diusulkan. Jadi tentunya kan misalkan usulannya 100 misalkan ya belum tentu 100 ini semuanya dapat. Tentunya dilihat ya kuota dari daerahnya itu berapa. Terus nanti dicek mesti kategori 1 sampai 3. Ini yang paling banyak dan juga yang paling membutuhkan itu siapa. Nah, ini kalau yang putih-putih seperti ini sudah diusulkan dari sekolah ya, sudah diusulkan dari sekolah. Nah, terus kalau yang sudah hijau ini artinya sudah diusulkan dari sekolah dan sudah diusulkan dari dinas. Nah, ini nanti dia yang sudah warna merah ini dia sudah dapat SK. Kalau SK ini berarti dia dapat PIP. Itu ya, paham teman-teman ya. Jadi kalau sudah putih ini seperti ini ya. Ini berarti sama sekolah sudah diusulkan. Nanti kalau hijau ini berarti usulan dari sekolah itu sudah diteruskan oleh dinas pendidikan. Nah, berikutnya ini kalau sudah naik ke pusat ya, dinas pendidikan sudah naik ke pusat. Jadi dari progresnya ya, dari siswa, terus dari siswa ke sekolah, setelah ke sekolah dari dinas pendidikan, setelah dari pendidikan dari pusat. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 ini prosesnya. Terakhir di poin 5 nanti kalau sudah SK berarti dia sudah dapat PIP. Nanti ada proses pencairan dananya. Nanti teman-teman masuk di SK nominasi atau masuk di SK pemberian. Itu ya. Itu ada beberapa informasi ya, jadi mengenai PIP terkait dengan perpanjangan batas waktu PIP ya. Jangan lupa ini sudah merupakan kesempatan kedua ya. Jadi ditutup di tanggal 10 Februari 2025. Terus kita ingatkan juga bagi teman-teman yang mungkin dapat PIP yang belum aktivasi rekening ya. Nah, di sini untuk yang belum aktivasi rekening teman-teman, ini kemarin sudah ada perpanjangan waktunya. Ya, jadi ada surat edaran mengenai perpanjangan batas waktu aktivasi rekening PIP di tahun 2024 kemarin. Jadi bagi adik-adik yang di tahun 2024 dapat PIP tapi mungkin belum aktivasi rekening ya, segera, karena di sini sudah ada perpanjangan untuk batas waktu aktivasi rekening yang mana untuk batasnya ini diperpanjang ya sampai dengan 28 Februari 2025. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.